cahaya. Oke. Anak-anak, kenapa kita bisa melihat suatu benda? Karena mempunyai panca adanya indera. Karena adanya cahaya. Terus kenapa terjadinya bayangan pada suatu benda? Karena ada benda yang menghalangi cahaya. Oke. Terus anak-anak, ketika pagi-pagi ada hujan, kita melihat pelangi. Kok bisa adanya pelangi? Kenapa? Pelangi terjadi karena hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Terus kita melihat pelangi juga bisa pada siang hari atau pagi hari atau sore hari, ya kan? Anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan melihat video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kamu melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Di ruangan yang terlalu tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian lihat gambar cahaya yang lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti lampunya tembok. Ada pula benda yang sedikit menembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, bening, buram, dan gelap. Ketika benda bening, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa dilihat. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya
yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menurut bentuk, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih jangkau dari seharusnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang berbentuk prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi: merah, jingga, hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Lalu, bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan, seperti pada gambar. Jadi,